Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas satu kisah yang terjadi di Florida, Amerika Serikat, di mana pelaku tidak bisa ditangkap karena sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. It's a feeling that I try not to show. Overwhelmed. It's not going to change anything, but it will help other families in the future that, hopefully they'll never have to go through what we went through. Well, it wouldn't give me my baby back, but what it does give is a level of hope that, other families will feel safer in their home. Mia Marcano lahir pada tanggal 26 April 2002. Keluarganya menggambarkan dia sebagai gadis yang memiliki banyak minat. Dia tertarik dengan dunia modeling, kontes kecantikan, cheerleader, menari, menunggang kuda, dan banyak aktivitas lainnya. Dan dia juga sangat fokus untuk mendalami kegiatannya itu sehingga bisa memenangkan banyak penghargaan di kontes kecantikan dan juga kejuaraan cheerleader. Dia juga sangat suka berpetualang, merasakan pengalaman hidup di negara lain. Dia pernah pergi ke Dubai, Kepulauan Bahama, Kanada, Trinidad, Meksiko, dan banyak negara lainnya. Mia lulus dari Flanagan High School di tahun 2020 dan mimpinya untuk bisa melanjutkan kuliahnya di Universitas Florida terwujud. Dia menyelesaikan beberapa semester di sana dan kemudian pindah ke kampus Valencia yang berada di Orlando untuk melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran olahraga, yaitu cabang kedokteran yang berhubungan dengan kebugaran fisik dan pengobatan cedera yang berhubungan dengan olahraga. Di bulan September 2021, Mia yang saat itu berusia 19 tahun dan adalah mahasiswi tahun kedua di kampusnya. Dia tinggal di kompleks apartemen Arden Villa dan dia juga bekerja paruh waktu di sana. Dan di tanggal 24 September, Mia memulai harinya seperti biasanya. Dia berangkat kerja dan jam kerjanya berakhir di pukul 5 sore. Setelahnya dia sudah berencana akan terbang ke Fort Lauderdale untuk mengunjungi keluarganya. Di pukul 5 sore di hari itu, dia mengirimkan pesan ke teman sekamarnya dan bilang kalau dia akan menuju ke bandara. Dan itu adalah kabar terakhir yang terdengar dari Mia. Saat keluarganya tidak mendapatkan kabar dari Mia, mereka berpikir kalau Mia mungkin masih sibuk berkemas atau lagi sibuk di perjalanan. Namun setelah beberapa jam tidak terdengar kabar darinya, mereka mulai memeriksa apakah Mia ada di penerbangan yang direncanakan. Dan setelah memeriksa, mereka mengetahui kalau Mia tidak berada di dalam pesawat. Mereka pun langsung mengetahui kalau ada sesuatu yang sedang terjadi. Di malam harinya, di pukul 9:23, keluarga Mia menelpon ke Departemen Kepolisian Orange County dan melaporkan apa yang terjadi kepada Mia. Dan di pukul 10 malam, polisi tiba di apartemennya Mia untuk memeriksa keadaan. Begitu tiba, mereka mencoba untuk masuk ke dalam kamarnya Mia, namun kamarnya itu terkunci. Terlihat ada rak buku kecil yang diletakkan di depan pintu itu untuk mencegah orang memasuki kamar itu. Mereka pun mencoba untuk mengintip dari arah luar kamar tidur dan mereka bisa melihat kalau keadaan di dalam terlihat berantakan. Kunci tambahan di jendela kamar yang dipasang oleh ayah Mia sendiri juga rusak. Penyelidik juga melihat beberapa hal yang cukup aneh, seperti ditemukan ada perhiasan di lantai apartemen, tas yang seharusnya dibawa oleh Mia untuk pergi ke Fort Lauderdale, dan juga boneka teddy bear-nya yang tidak pernah dia tinggal. Detektif juga menemukan sebuah bantal yang ada noda kecil berwarna merah seperti darah. Keesokan harinya di tanggal 25 September, keluarga Mia datang ke apartemen untuk ikut membantu pencarian.
Mereka tiba di apartemen itu di pukul 3:25 di pagi hari. Dan saat mereka sedang mencari apakah ada informasi yang tertinggal, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke dalam apartemen. Pria itu bernama Armando Caballero yang berusia 27 tahun. Armando adalah pekerja pemeliharaan di kompleks apartemen itu yang baru saja bekerja selama 3 bulan. Keluarga Mia mengenali nama Armando karena Mia pernah bercerita ke mereka kalau Armando mengajaknya kencan beberapa kali namun selalu ditolaknya. Walaupun sudah ditolak, Armando terus-menerus mengajaknya untuk pergi dan dia menjadi terobsesi terhadap Mia. Keluarga Mia juga merekam pertemuan mereka dengan Armando di hari itu yang disimpan sebagai bukti. Keluarga Mia juga mengatakan saat itu mereka melihat selimut warna merah muda yang mirip seperti miliknya Mia di mobilnya Armando. Di video itu terlihat kalau keluarga Mia mencurigai dan mempertanyakan tujuannya Armando muncul di apartemennya Mia di pukul 3 pagi di hari itu. Namun Armando mengatakan kalau dia diberitahu oleh temannya yang bernama Todi kalau Mia menghilang. Sehingga dia datang ke apartemennya Mia untuk mengecek keadaannya. Yang menjadi masalah, tidak ada yang mengetahui siapakah itu Todi. Polisi kemudian menanyainya kapan terakhir kalinya dia bertemu dengan Mia, dan Armando menjawab kalau dia terakhir kali bertemu di tanggal 24 September di pukul 3 sore. Karena tidak ada bukti langsung kalau Armando terlibat dalam hilangnya Mia, polisi tidak bisa menangkapnya dan polisi mengizinkannya untuk pergi. Polisi melanjutkan penyelidikan dan mereka menemukan kalau kunci induk pemeliharaan terlihat dipakai di apartemen Mia pada tanggal 24 September di pukul 4:30 sore. Itu adalah setengah jam sebelum jam kerja Mia berakhir, dan polisi memeriksa di kantor pemeliharaan apakah di hari itu Mia ada minta seorang pekerja untuk datang ke apartemennya, dan Mia tidak pernah meminta hal tersebut. Bisa dipastikan kalau orang yang menggunakan kunci itu untuk masuk ke dalam apartemen Mia tidak mempunyai izin darinya, dan orang yang mempunyai akses ke kunci induk pemeliharaan itu adalah Armando. Juga terlihat dalam kamera pengawas kalau Armando mengendarai mobil golf cart di sekitar kompleks apartemen Mia di sore hari itu. Dan polisi pun meminta surat perintah untuk menangkap Armando dengan dakwaan pencurian, karena dia masuk ke dalam apartemen Mia tanpa izin. Namun sebelum Armando tertangkap, polisi menerima telepon dari seorang wanita di tanggal 27 September kalau dia menemukan sebuah tubuh yang tergantung di sebuah garasi. Polisi tiba di kompleks apartemen itu di pemukiman Orlando dan menemukan kalau itu adalah tubuhnya Armando. Itu adalah 3 hari setelah Mia terlihat dalam keadaan hidup terakhir kalinya. Polisi merasa kalau kasus Mia itu menjadi buntu karena satu-satunya tersangka tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi memulai lagi penyelidikan dari awal dan berusaha untuk menemukan Mia terlebih dahulu. Juga dilakukan pencarian dari beberapa sukarelawan yang melakukan pencarian melewati sungai dan hutan. Keluarga juga menggunakan sosial media untuk memberitakan tentang hilangnya Mia. Mereka juga menyediakan hadiah sebesar $15.000 untuk siapa saja yang bisa memberikan informasi. Di tanggal 2 Oktober, polisi menuju ke kompleks apartemen Timberscan dan mencoba mencari di area hutan di dekat situ. Dan di sekitar pukul 10:40 di pagi hari, mereka menemukan tubuh tak bernyawa, dan saat mereka memeriksa tas dari korban, mereka menemukan kartu identitas dari Mia. Dia ditemukan dalam keadaan terikat dengan lakban hitam di bagian kaki dan tangannya yang terikat ke bagian belakang tubuhnya. Mulutnya juga tertutup dengan lakban juga. Dia mengenakan jeans, bra, jubah dan kalung dengan tulisan Mia di dadanya. Dan di dalam tasnya ditemukan baju yang dia pakai di hari terakhirnya. Dan di tanggal 5 Oktober bisa dikonfirmasi kalau tubuh yang ditemukan memang tubuhnya Mia Marcano. Polisi juga mengatakan kalau tidak ditemukan indikasi kalau terjadi serangan seksual. Dan petugas medis masih belum bisa menentukan penyebab kematiannya. Keluarga dan teman Mia sangat sedih mengetahui penemuan tubuh Mia itu, dan mereka juga berusaha menerka apa penyebab dari semua insiden itu, mengingat satu-satunya yang bisa memberikan keterangan sudah meninggal dunia. Polisi meyakini kalau Mia telah dihabisi nyawanya di dalam kamarnya
di pukul 5:50 di sore hari. Dan tubuhnya dipindahkan melalui jendela kamar tidurnya yang menyebabkan kunci tambahan yang dipasang oleh ayah Mia menjadi rusak. Tubuhnya kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Setelahnya Armando kembali ke rumahnya dan di pukul 7:30 malam, karena terlihat dari GPS-nya, Armando pergi ke apartemen Timberscan dan menuju ke area berhutan di dekatnya dan meninggalkan tubuh Mia di sana. Sebelum bekerja di Arden Villa, Armando bekerja di apartemen lainnya. Dan seorang wanita yang tinggal di sana pernah melaporkan ke polisi kalau Armando pernah melemparkan sesuatu yang berat ke arah jendela kamarnya. Namun pemeriksaan polisi di barang bukti tidak diketemukan sidik jarinya Armando, sehingga kasus ini dibiarkan begitu saja. Yang disayangkan, pihak dari Arden Villa tidak pernah memeriksa latar belakang Armando saat mau mempekerjakannya. Juga diketahui dalam laporan kalau teman sekamar Mia melapor kepada polisi di tanggal 25 September kalau Armando telah membuntuti Mia selama beberapa saat dan juga mengirimkan pesan teks yang aneh kepada Mia. Dari catatan ponsel Armando, juga diketahui kalau dia berada di apartemen Mia di hari dia menghilang itu selama 20 menit, di antara pukul 8 sampai 9 malam. Petugas juga melakukan penggeledahan mobil Armando dan menemukan lakban hitam dengan potongan rambut yang setelah diperiksa adalah rambut milik Mia. Melihat semua bukti yang ada, keluarga Mia menjadi sangat kecewa kepada polisi karena tidak bertindak lebih cepat menangkap Armando. Dan mereka juga mencoba untuk menuntut pihak apartemen Mia, namun pihak apartemen merilis pernyataan di mana mereka sudah melakukan pengecekan latar belakang dari Armando. Dan mereka tidak menemukan hal-hal yang aneh di masa lalunya. Sejak kematiannya, keluarga Mia mendirikan Mia Marcano Foundation yang bertujuan untuk mendukung keluarga dari orang yang hilang dan memberikan informasi ke komunitas bagaimana caranya untuk bisa saling melindungi. Dan kematian Mia meninggalkan luka yang dalam dan pertanyaan yang tak bisa terjawab bagi keluarga Mia. Dan mereka masih berharap ada seseorang yang bisa mengisi lubang yang kosong itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!